Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah perbedaan proposal dengan skripsi. Ada beberapa teman-teman mahasiswa yang bertanya, Bu, sebetulnya proposal skripsi itu apa sih bedanya dengan skripsinya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan jawab hal itu. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan membuat proposal ya. Nah, saran saya proposal itu dibuat dengan sungguh-sungguh karena proposal itu akan melancarkan penelitianmu dan kemudian akan cepat lulus kalau proposalnya cepat di ACC ya. Nah, proposal itu bisa kalau teman-teman mau bikin kegiatan di kampus misalnya ya, itu bisa juga misalnya udah terlatih nih bikin proposal untuk mengadakan seminar lokal maupun seminar nasional atau seminar internasional misalnya. Kemudian atau akan menyelenggarakan diskusi panel, atau teman-teman akan menyelenggarakan kegiatan wisata gitu ya, wisata mahasiswa, itu biasanya harus mengajukan proposal, itu proposal kegiatan. Nah, tapi dalam hal ini kalau misalnya mahasiswa yang sudah tadi ya terbiasa ikut organisasi, terbiasa membuat proposal, nanti pada saat membuat proposal skripsi insya Allah akan lebih mudah ya daripada yang belum pernah sama sekali. Nah, baik teman-teman sekalian, kaitan hal ini saya kalau pada kesempatan ini tentu fokusnya akan membandingkan atau menjelaskan sedikitlah perbedaan antara proposal skripsi dengan skripsinya itu sendiri ya. Nah, kita lihat sekarang, kalau proposal itu kan sebuah usulan ya, rencana penelitian. Nah, itu adalah proposal. Nah, kalau kita lihat proposal itu untuk melakukan suatu kegiatan rencana penelitian kita yang hasilnya kalau nanti setelah dilakukan penelitiannya hasilnya menjadi skripsi gitu ya. Nah, kita lihat sekarang skripsi itu apa? Skripsi adalah tugas akhir dari mahasiswa program S1. Jadi proposal skripsi adalah sesuatu yang harus kita kerjakan lebih dahulu supaya kita punya skripsi. Karena kalau proposalnya di ACC, kemudian mahasiswa melaksanakan penelitian, lalu hasilnya ditulis jadilah skripsi gitu ya kira-kira. Nah, baik teman-teman sekalian, lalu ada pertanyaan lagi, proposal itu sebetulnya berapa bab sih misalnya gitu ya. Kok ada yang bilang 1 bab, ada yang 3, ada yang 4. Semuanya benar ya, tergantung peraturan di kampus masing-masing. Ada yang mewajibkan cukup 1 bab saja. Yang penting adalah garis besar pikiran mahasiswa, rencananya itu tertulis di situ. Ya, biasanya kalau yang 1 bab proposalnya ini untuk skripsi yang 5 bab. Ya, 1. Yang berikutnya, bagaimana kalau di kampus lain ada proposal yang 3 bab? Nah, bagi proposal yang 3 bab juga ini biasanya untuk skripsi yang 5 bab. Nah, kemudian di kampus berikutnya ada proposal itu 4 bab. Nah, biasanya kalau proposalnya 4 bab, ini skripsinya terdiri dari 6 bab. Maksimal sudah ya, tidak ada skripsi yang 7 bab. Jadi, seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana teman-teman yang proposalnya ini singkat 1 bab itu ya. Apa sih isinya yang harus disampaikan? Berikut ya isinya. Yang pertama adalah judul. Jadi judulnya sampaikan dengan memperhatikan variabel yang harus ada. Kemudian latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan biasanya disertai rencana tinjauan pustaka. Jangan lupa rencana, jadi sampaikan teori-teori yang akan diangkat mendukung penelitianmu. Jadi tidak usah dibahas lebih banyak, nanti dibahas di skripsi.
Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah metode penelitian. Nah, ini untuk yang mahasiswa proposalnya 1 bab. Nah, bagaimana kalau misalnya yang versi kedua ya, misalnya terdiri dari 3 bab misalnya ya. Ya, kalau 3 bab berarti bab 1 lengkap ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Maaf, saya ulangi. Latar belakang masalah, identifikasi, perumusan, tujuan, dan seterusnya, kegunaan dan manfaat. Kemudian bab 2-nya kerangka teori. Ya, jadi kalau tadi di bab 1 seperti itu, bab 2-nya kerangka teori. Apalah namanya tergantung masing-masing pedomannya. Dan yang di bab 3 ini pas di bab 2 itu dicantumkan kerangka berpikir. Ya, jadi tinjauan teoritis dan kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Dan kemudian bab 3-nya adalah metodologi penelitian. Itu yang 3 bab ya. Sekarang bagaimana kalau di kampus yang membuat aturan skripsi itu didahului oleh proposal terdiri dari 4 bab. Berikut urutannya ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Isinya kayak tadi ya. Mulai dengan latar belakang, identifikasi, dan seterusnya. Pasti teman-teman udah tahu. Nah, yang kedua, bab 2 adalah kerangka teori. Apalah namanya, apakah kajian teoritis, ataukah kerangka teori, atau tinjauan pustaka. Ini ditulis lengkap, ditulis selengkap-lengkapnya. Jadi bukan rencana saja, tapi memang itu yang akan digunakan teorinya. Kemudian yang ketiga, bab 3 itu khusus kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis ya. Dan yang keempat adalah metodologi penelitian. Ini buat teman-teman yang kampusnya mewajibkan menulis proposal 4 bab ya. Nah, nanti kalau udah di ACC tinggal tambahin tuh bab 5 dan bab 6 ya. Analisa data, pembahasan, dan simpulan. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan hipotesis itu kalau yang 1 bab berarti ditaruh di bab 1 itu. Ya. Kalau yang 3 bab hipotesis diletakkan di bab 2 ya. Nah, baik teman-teman sekalian, perbedaan berikutnya adalah dari proposal skripsi dengan skripsi. Tulisan yang harus diperhatikan pada proposal itu adalah akan. Jangan lupa itu, misalnya begini, penelitian ini akan dilakukan di, tulis lokasinya. Lalu ada lagi, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya begitu ya. Ada lagi nanti, penelitian ini akan menggunakan rumus ini misalnya dalam pemilihan respondennya. Jadi akan itu muncul di dalam proposal ya. Jadi kemudian analisa data. Pada penelitian ini akan digunakan analisa data sebagai berikut. Jadi itu akan muncul, akan lagi. Karena kan sesuatu itu yang diusulkan, akan dilakukan. Jadi jangan lupa itu memunculkan kata akan. Nah, nanti kalau itu sudah menjadi skripsi setelah penelitian, maka akannya itu dihapus ya. Jadi yang tadi misalnya proposalnya 4 bab itu kan tidak dirubah nih, udah misalnya di ACC, ya udah tinggal ngapus saja akan-akannya tadi karena menjadi sesuatu yang sudah dilakukan. Kemudian perbedaan berikutnya ya yang harus diperhatikan. Kalau proposal diuji pada seminar proposal ya. Nanti keputusannya ACC, laksanakan penelitian. Nah, ACC-nya ini bisa ACC 100% atau 95%, sedikit sekali revisinya, atau ACC dengan catatan mungkin di bawah 75%, ada bagian-bagian yang direvisi. Tapi kesimpulannya tadi, kalau proposal diuji dalam seminar proposal, keputusannya adalah ACC dilaksanakan penelitian. Oleh siapa? Oleh tim penguji, yaitu pembimbing dan penguji proposal. Nah, kalau skripsi diuji pada sidang skripsi.
keputusannya adalah lulus, gitu ya. Saya nggak berani mengatakan lulus tidak lulus. Keputusannya lulus, ya, harus lulus. Lulus dengan mulus tanpa ada revisi, atau lulus dengan bersyarat ada catatan, ada bagian-bagian yang harus direvisi. Berapa banyak revisinya ya tergantung perkembangan masing-masing, bagaimana pekerjaan mahasiswa. Semakin sungguh-sungguh, semakin nihil ya revisinya. Nah, baik teman-teman sekalian, apa keputusan sidang? Yaitu lulus dan kemudian teman-teman dinyatakan menjadi sarjana. Itu ya bedanya jadi antara proposal dengan skripsi. Saya ulangi ya, ini terakhir nih stressingnya. Kalau proposal diuji pada seminar proposal yang keputusannya adalah ACC melaksanakan penelitian. Apakah tanpa revisi atau ada revisi? Kalau skripsi diuji dalam sidang skripsi yang keputusannya adalah lulus. Lulus mulus tanpa ada syarat, tanpa ada revisi, ataupun kalau ada revisi mungkin sekitar 5% saja, atau lulus bersyarat, ada revisi yang lumayan agak banyak gitu ya. Tapi intinya keputusannya adalah lulus dan menjadi sarjana. Nah, baik teman-teman, itu yang kira-kira sebetulnya banyaklah kalau dibuat perbedaannya secara detail satu-satu gitu ya, tapi yang paling penting udah saya sampaikan tadi. Apa bedanya? Intinya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman sekalian segera menulis proposal bagi yang belum. Kalau yang sedang menulis proposal, saran saya adalah tulislah proposal dengan sungguh-sungguh, karena itu kan nanti akan menjadi bagian dari skripsi kamu. Sehingga kalau nanti sudah bagus, sidang seminar proposalnya lancar tanpa revisi, langsung penelitian sehingga cepat lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.